Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilannya kami dalam membuat tugas video yang berjudul teks proposal. Yang sama-sama kita hormati Ibunda kita Profesor Dr. Hajah Hasna Faizah, SPD MHum, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman saya yang ikut serta dalam pembuatan video materi ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Naura Sabibah dengan nomor urut 21. Perkenalkan, nama saya Triana Filda dengan nomor urut 22. Perkenalkan, nama saya Maritza Putri Tabina dengan nomor urut 23. Perkenalkan, nama saya Elsa Kizia Papahan dengan nomor urut 24. Kenalkan, nama saya Siti Rahmawati dengan nomor urut 25. Halo, nama saya Afifah Dwi, nomor urut 26. Nama saya Hidayah Putri Ramadhani dengan nomor urut 40. Pengertian proposal. Pengertian proposal adalah rencana kerja yang ditulis secara sistematis, terperinci, dan formal mengenai rancangan suatu kerja atau kegiatan. Teks proposal berisi mengenai program kerja dan bagaimana teknis pelaksanaannya. Proposal bertujuan untuk mendapatkan persetujuan atau tujuan tertentu dari pihak yang berkepentingan. Yang kedua ada struktur teks proposal. Untuk struktur, yang pertama itu judul proposal kegiatan. Buatlah judul proposal yang menarik agar para pihak yang tertarik untuk menyumbangkan segenap dananya untuk kegiatan acara atau kegiatan yang akan diselenggarakan. Yang kedua, ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat subbab pendukung, yaitu latar belakang kegiatan serta tujuan kegiatan. Struktur yang ketiga yakni isi proposal kegiatan. Pada bagian ini berisi tentang tema kegiatan, macam-macam kegiatan, peserta yang terlibat di dalam acara, waktu dan tempat kegiatan, susunan acara, susunan kepanitiaan, anggaran pikiran dana yang dibutuhkan selama berjalannya acara tersebut. Yang keempat yakni susunan acara. Pada struktur ini sebutkan dengan detail susunan kegiatan yang direncanakan, tulis juga durasi untuk setiap kegiatan, lokasi, dan siapa saja yang terlibat pada jadwal yang sudah direncanakan. Struktur yang kelima yakni susunan kepanitiaan. Pada bagian ini sebutkan siapa saja panitia yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan serta tugas-tugas yang dipegang oleh masing-masing orang. Yang keenam, anggaran dana. Anggaran dana dapat dibedakan menjadi bagian persiapan sebelum kegiatan, operasional selama kegiatan berlangsung, dan laporan kegiatan setelah selesainya dilakukan acara tersebut. Yang ketujuh, penutup. Untuk proposal kegiatan juga ditambahkan bagian penutup yang berisi harapan serta dukungan yang diberikan kepada pihak terkait. Membangun konteks teks proposal. Jadi, ketika kita melakukan sebuah kegiatan penelitian ataupun kegiatan yang bersifat non-akademik, kita perlu menyusun sebuah laporan yang disebut dengan proposal. Proposal dibagi menjadi dua, yaitu proposal penelitian dan juga proposal kegiatan. Proposal penelitian adalah sebuah dokumen yang digunakan ketika kita mengajukan penelitian secara ilmiah. Biasanya, proposal ini digunakan oleh mahasiswa tingkat akhir sebagai pengantar dalam pembuatan skripsi. Proposal kegiatan adalah sebuah rencana kerja yang disusun dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilakukan. Biasanya digunakan oleh perusahaan ataupun masyarakat umum. Digunakan untuk meminta persetujuan suatu kegiatan ataupun penambahan dana. Menurut KBBI, proposal itu adalah rencana yang dituliskan dalam bentuk rancangan pekerjaan. Isi proposal adalah sebuah usulan, rancangan, ataupun tawaran, tetapi saat ini orang-orang lebih familiar menggunakan kata proposal ketimbang tiga kata tersebut. Proposal yang baik itu adalah proposal yang ditulis dengan aturan penulisan yang baik dan juga tujuan yang jelas. Jadi, saya akan menjelaskan tentang sistematika teks proposal. Bab pertama yaitu pendahuluan. Apa aja sih yang dalam bab 1 ini? Yang pertama, yaitu latar belakang. Bagian ini menyampaikan tentang permasalahan yang menjadi alasan dibuatnya sebuah proposal. Melalui latar belakang ini, pembuat proposal akan menyampaikan pikiran atau gagasan kepada orang lain. Pada bagian awal latar belakang, peneliti menyajikan gambaran umum tentang masalah yang akan diteliti, dari hal bersifat global sampai bersifat dengan khusus. Latar belakang proposal dapat berbentuk perbandingan dan penyempurnaan dari tulisan mengenai topik yang serupa sebelumnya. Yang kedua adalah rumusan masalah. Bagian ini umumnya ditulis dalam bentuk pertanyaan. Setelah membaca bagian latar belakang, akan ada muncul pertanyaan-pertanyaan tentang permasalahan yang akan dibahas dalam proposal penelitian. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Bagian ini umumnya berisi pernyataan yang menguraikan mengapa penelitian itu dilakukan.
Tujuan ini membantu para pembaca memahami dan memecahkan masalah yang akan dibahas dalam teks proposal. Materi selanjutnya ada manfaat penelitian. Bagian ini terbagi menjadi dua bagian, praktis dan teoretis. Secara teoretis, penelitian dapat disimpulkan menjadi penegasan atau penentang dari teori yang digunakan. Sedangkan secara praktis, penelitian itu semestinya bermanfaat bagi penulis maupun orang lain yang membutuhkan. Contohnya, setiap penelitian yang dilakukan tentunya akan berguna bila menghasilkan manfaat. Selanjutnya ada definisi operasional. Bagian ini menjelaskan pengertian-pengertian dari istilah-istilah tertentu yang menjadi kajian penelitian. Tujuannya agar tidak salah dalam menanggapi makna yang sebenarnya ingin disampaikan oleh penulis. Bab 2, tinjauan teoretis. Pada bagian ini dipaparkan pandangan-pandangan ahli mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Umumnya akan ada satu teori dari salah satu ahli yang akan menjadi landasan penelitian, terutama dalam analisis data di bab 4 nanti. Sumber tinjauan teoritis dapat diambil dari buku, artikel penelitian, dan sebagainya. Dan yang paling penting, prinsip yang mesti dipahami ialah bahwa dalam pengambilan teori dari ahli mesti dibatasi pada waktu periode tertentu. 3. Metodologi penelitian. 1. Tempat dan waktu penelitian. Bagian ini menjelaskan tentang di mana lokasi dilaksanakannya penelitian dan juga kapan waktu dilaksanakan penelitian. Waktu penelitian disajikan dalam bentuk tabel perkembangan dari tahap awal sampai dengan tahap akhir. 2. Metode penelitian. Bagian ini menjelaskan tentang bagaimana cara dan proses penyelesaian masalah dalam penelitian. 3. Informasi penelitian. Bagian ini digunakan ketika informasi itu didapat dari data lapangan, bukan dari daftar pustaka. 4. Data penelitian. Bagian ini menyajikan tentang dari mana sumber data dan juga jenis data. 5. Teknik pengumpulan data. Bagian ini menjelaskan tentang bagaimana pengumpulan data tersebut. Umumnya, pengumpulan data itu bisa dengan cara wawancara atau observasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keabsahan data. Untuk mengetahui keakuratan dan ketepatan sebuah data penelitian dengan menggunakan teknik kredibilitas, keterlatihan, keberuntungan, dan kepastian. Untuk menjamin bahwa semua data yang diperoleh penelitian sesuai atau relevan dengan realitas yang sesungguhnya dan memang terjadi, di teks proposal ada namanya bagian inti, di mana bagian inti terbagi menjadi dua. Ada 1, daftar pustaka, dan lampiran. Penulisan daftar pustaka tergantung dari sumber. Apabila kita ambil dari sumber buku, maka penulisan dan formatnya akan berbeda dari sumber yang diambil dari internet, dari jurnal, dan dari seminar. Yang kedua ada lampiran. Sifat lampiran ini opsional, berupa data tambahan untuk mendukung membantu pembaca untuk mendapatkan informasi lebih rinci. Biasanya, lampiran disertakan di bagian akhir laporan penelitian. Baiklah, sampailah kita pada kesimpulan. Kesimpulan teks proposal yang kami bahas ini adalah teks yang dirancang untuk suatu rencana baik dari penelitian ataupun kegiatan penulisan teks proposal ini juga memiliki sistematika penulisan yang benar yang sudah dijelaskan dari rekan-rekan kelompok saya sebelumnya. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.